Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan semua aktivitas yang sahabat harapan lakukan ini berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman follow di semua akun sosial media Lasarfa di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikToknya. Sebelum Faiz ngobrol banyak dengan narasumber Faiz di siang hari ini, Faiz sebelumnya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sudah hadir narasumber Faiz di siang hari ini, luar biasa di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat teman-teman ya, menyempatkan untuk bersilaturahmi datang ke studio podcast Lasarfa. Beliau adalah Bapak Ayat Fathullah Mudhi teman-teman ya, yang merupakan Digital dan Retail Sales Officer BSI Area Banten dan juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Lebak. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin Pak. Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin bisa ucapan minal aizin juga Pak untuk kawan-kawan BSI dan juga MES, silakan Ya. Pak Ayat. Ya, kepada rekan-rekan semua BSI dan Masyarakat Ekonomi Syariah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siap. Sebelum kita ngobrol banyak soal tema kita di siang hari ini Pak, soal pentingnya mempersiapkan tabungan pendidikan anak dari sekarang. Kemarin mudik kemana Pak? Karena kebetulan kalau istri ya orang-orang sama di Lebak juga sih, jadi nggak ada mudiknya. Jadi THR lebarannya nggak kemana-mana ya Pak ya? Alhamdulillah tuh THR-nya sudah habis semua. Masya Allah. Sold out ya. Jadi memang Pak Ayat nggak mudik teman-teman. Asli orang Banten ya Pak ya? Ya. Asli orang Banten Pak. Tapi biasanya kalau orang Banten tuh yang sama benda-benda tajam, pisau, golok dan lain-lain tuh biasanya harusnya udah kebal sih Pak. Mau kita coba sekarang Pak? Alhamdulillah juga kemarin udah beberapa senjata nggak ada yang mempan ke saya. Tapi yang punya anak saya. yang nggak ada tajam-tajamnya itu Pak ya. Masya Allah. Siap teman-teman, sahabat harapan dimanapun Anda berada, seperti apa yang tadi Faiz sampaikan di awal, insya Allah selama 30 menit ke depan ini Faiz bersama dengan Pak Ayat akan membahas soal pentingnya mempersiapkan tabungan pendidikan anak dari sekarang. Pak, mungkin banyak orang yang menilai, ngapain sih dipikirin, anak masih kecil, pendidikan masih panjang, ke SD aja perlu waktu sekitar 7 tahun, belum ke SMP, rezeki mah nanti ada lah kayak gitu. Kalau pendapat-pendapat seperti itu Pak Ayat melihatnya seperti apa Pak Ayat? Gimana ya, kalau menurut saya segala sesuatu harus direncanakan dan segala sesuatu harus dilakukan. Siap. Artinya proses itu harus kita jalani sebagai manusia, tapi jangan menuntut hasil gitu ya, karena hasil itu ada di tangan Allah. Siap. Oleh karenanya, tapi kita wajib sebagai insan manusia untuk mencoba untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan, mengaplikasikan dengan konsisten. Ya, ini yang sulitnya itu konsisten. Biasanya ada semangat giroh di awal-awal gitu ya. Ayo kita nabung, ayo kita berinvestasi, tapi tidak konsisten. Betul. Sehingga apa yang ditargetkan di masa yang akan datang itu kurang ya, atau jauh dari apa yang diharapkan. Kira-kira itu sih. Siap. Pak, tentu ada berbagai macam cara, ada step by stepnya. Kalau dari kacamata Pak Ayat sendiri, untuk agar bagaimana anak ini terjamin pendidikannya, ada bahasa istilah kalau bapaknya S1 minimal anaknya S2 lah kayak gitu. Atau kalau bapaknya S2 minimal anaknya S3. Tentu ada tahap-tahap, ada rencana. Dari kacamata Pak Ayat, rencana seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua terutama? Iya, tentunya kita sebagai orang tua ya, di awal kita harus memiliki perencanaan pendidikan anak, gitu. Jadi ini anak mau diarahkannya kemana, gitu. Jangan terlalu mengikuti tren ya, boleh-boleh saja sih ya. Tapi kemudian yang dipikirkan adalah anak kita ini harus menghasilkan bukan hanya sebagai seorang anak yang pintar, tetapi juga memiliki akhlak dan keimanan yang istilahnya cukup bagi dia untuk menjadi bekal di usia dewasanya. Gitu. Jadi tidak hanya sebatas ilmu ya gitu. Justru yang sekarang yang dibutuhkan adalah orang pintar sudah banyak, yang sulit adalah orang jujur. Betul. Oleh karenanya perencanaannya kemana nih? Kalau udah ada arah ke sana ya mungkin ya. Kalau saya dulu di sekolah umum, disekolahkan oleh orang tua sekolah umum, mungkin saya berpikir mungkin anak saya kita masukkan ke pesantren, misalkan begitu. Karena pesantren ini selain juga
ilmu umumnya banyak, Yes. ada lengkap, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Arabnya juga Yes. udah pasti ada tuh ya. Kemudian juga tentunya mendidik anak kita lebih kepada keimanannya itu ya, dan akhlak karimahnya. Karena kita sebagai orang tua terkadang ketika mendidik anak tidak sabar, nggak sabaran gitu. Tidak seperti kita mendidik anak orang lain, sabar ya, gitu ya. Ya, begitu kita mendidik anak kita di rumah, salah langsung dimarahin, wah jadi anak stres begitu. Jadi oleh karenanya saya kira kalau saya pribadi nih gitu, itu saya berpikir bahwa anak saya sebaiknya memang harus disekolahkan ke sekolah-sekolah Islam gitu ya, boarding atau mungkin ke pesantren dan sebagainya. Gitu. Kira-kira itu sih. Jadi perencanaannya nih di awal nih kemana nih dulu, sampai nanti kemudian arah terakhirnya itu dia mau sampai kuliah sampai kemana gitu. Ya rencanain aja dulu tuh, gitu. Gitu. Dan itu kalau perlu kita catat, kita buat gitu. Komitmen dengan anak, tanya aja anak kita, walaupun mungkin anak SD gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita berbicara soal apa yang tadi Pak Ayat sampaikan, artinya kita sebagai orang tua juga harus mengakomodir keinginan anak itu sendiri. Karena banyak juga mungkin Pak Ayat, sebagian orang tua terlalu memaksakan kehendak sendirinya, mohon maaf, misalkan memaksakan anaknya, contoh harus jadi dokter, padahal anaknya nggak interest sekali gitu dengan kedokteran, justru interestnya dengan ilmu astronomi dan lain sebagainya. Kalau Pak Ayat melihatnya seperti apa ini? Orang tua berhak untuk juga mengarahkan anak-anaknya menjadi apa, karena sedikit banyak orang tua tahu potensi anak ini sebenarnya dia ke arah mana. Kita jangan juga menjudge bahwa itu terlalu memaksakan kepada anak. Tetapi juga orang tua setidaknya memberikan saran itu. Namun kemudian ketika si anak ini terlalu bersikeras untuk juga tidak menginginkan apa yang kita mau ini sebagai orang tua gitu ya, tentunya juga harus menjadikan sebuah pertimbangan saja gitu. Tapi tetap kita arahkan ya. Karena ibaratnya kan anak kita ini masih muda, dia dalam berpikir juga tidak begitu matang. Sedangkan kita orang tua tentunya sudah dengan pengalaman yang cukup banyak, ya artinya menjadi sebuah pertimbangan gitu. Jadi jangan terlalu merasa, wah zaman sekarang nih zaman kebebasan segala macam, ya tidak juga gitu. Siap. Jadi memang peran orang tua ini sangat vital, sangat penting agar bagaimana minat dan bakat ini tetap diarahkan langsung oleh orang tua seperti itu. Pak, ini menarik, berbicara soal pendidikan dan juga tabungan pendidikan anak, apa yang kita bahas di siang hari ini, bagaimana mempersiapkan anak agar di kemudian hari mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu. Kita ketahui bersama sekarang pendidikan luar biasa, Pak Ayat, bahkan SD saja merogoh kocek yang luar biasa dalam ini. Ayah bunda, kalau tidak kita persiapkan dari sekarang, tentu kita akan keteteran menghadapi biaya pendidikan yang semakin tahun juga semakin luar biasa mahal seperti itu ya. Balik ke BSI ini Pak, Bank Syariah Indonesia, program-program yang memang langsung bersinggungan dengan pendidikan anak terutama. Ada apa saja nih Pak Ayat? Sebetulnya kalau BSI ini adalah Bank Syariah Indonesia yang memang saat ini adalah bank syariah terbesar di Indonesia, dan tentunya kami karena gabungan dari 3 bank syariah besar, dari BRI Syariah, BNI Syariah, kemudian Mandiri Syariah. Nah itu tentunya masing-masing perusahaan bank tadi kan punya produk, produk-produknya itu banyak, sehingga ya kita masukkan. Dan saya kira untuk sisi dari tabungan saja mungkin, jadi kan ada tabungan, giro, deposito, ya kan. Dari tabungan saja bisa mencapai 25 sampai 28 produk tuh, untuk BSI sendiri sekarang ini ya, gitu. Nah, untuk tabungan yang sifatnya untuk menuju ke pendidikan tadi, ada beberapa tabungan produk ya, gitu ya. Namun yang paling spesifik dalam hal ini ada yang namanya tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan. Ya. Kalau dulu di BSM namanya adalah tabungan investasi cendekia. Kalau sekarang namanya tabungan pendidikan. Nah, tabungan pendidikan ini adalah tabungan berjangka yang dimana menurut saya ya, sebagai orang tua nih, bukan seorang anak BSI gitu ya, ini sangat-sangat bagus sekali. Ini bukan lagi promo nih. Cuman kenapa saya katakan bagus? Karena tabungan ini dia pertama adalah mendidik, melatih orang tua untuk disiplin.
Siap. Disiplin di dalam menabung. Karena harus dipaksakan menabung setiap bulan. Betul. Gitu ya. Setiap bulan harus nabung begitu. Oleh karenanya karena memang kalau tidak dipaksakan ya memang betul. itu. Nah, tapi BSI itu sangat menghargai orang tua yang membuka tabungan pendidikan ini karena dia sudah merencanakan. Oleh karenanya BSI membuat produk ini dengan ditopang oleh adanya asuransi jiwa. Oh, siap. Nah, asuransi jiwanya ini adalah bagaimana supaya apa yang dicita-citakan oleh orang tua terhadap anaknya sampai masa yang akan datang, masa depan, ini bisa terlaksana. Betul. Gitu loh. Walaupun mungkin nanti ada atau tidak ada orang tua. Siap. Gitu. Siap. Jadi dan kemudian untuk premi, berarti kan kalau ada asuransi Betul, jiwa ada premi yang harus kita keluarkan setiap bulan. Ya. Itu variatif sekali kayaknya, Pak. Preminya sangat-sangat rendah, mulai dari 2,5% sampai dengan 6,5%, tergantung jangka waktu. Betul. Kalau misalkan jangka waktunya sampai 20 tahun, 6,5%. Kalau misalkan hanya sampai 10 tahun, hanya di sekitaran 3,5%. Taruhlah 6,5%. Sekarang kalau kita nabung misalkan 1 bulan, buat anak kita nih ada yang 2, ada yang 3, taruhlah 2 orang. Nah, itu 1 juta. Berarti masing-masing 500 lah kira-kira kita hitungnya. Nah, 1 juta setiap bulan. Bikin saja kalau memang kita masih jauh anak kita itu usianya gitu. Udah bikin aja ikut yang 20 tahun. Saran saya sih begitu. Ikut 20 tahun. Karena dengan ikut 20 tahun berarti pengcoverannya itu sampai 20 tahun. Berarti kan 6,5%. Yes, betul. Berarti betul. 1 juta dari 6,5% berarti hanya 65.000. Ya. Siap. 60.000 setiap bulan. Gitu. Namun apa yang didapat oleh orang tua bahwa dari tabungan tadi itu bagi hasilnya kompetitif. Itu pertama sama dengan deposito. Jadi kalau deposito kan harus langsung besar gitu. Betul, ya. ya. Nah, ini kan mulai dari 100.000. Betul. Jadi tabungannya 100.000 mulainya. Cuma saya tadi mencontohnya 1 juta. Siap. Biar termotivasi teman-teman di luar ini untuk bisa menabung 1 juta. Siap. Gitu ya. Jadi dengan 1 juta berarti tadi biayanya 65.000, taruhlah. Bikin dah 20 tahun gitu. Nah, apa yang terjadi misalkan ketika orang tua yang menabung ini barulah ceritanya nabung 3 tahun. 3 tahun berarti 36 juta. Oke. Tadi 20 tahun, kalau 20 tahun itu kan 240 juta. Siap. Ya kan? 240 dikali 1 juta, 240 juta. Targetnya berarti itu dong. 20 tahun. Untuk 2 orang misalkan begitu ya. Nah, karena biaya untuk kuliah itu kita hitung kenaikannya setiap tahun kan 10%. Jadi bisa dihitung lah, bisa kemungkinan ada sampai 240 juta tadi. Nah, kemudian nabung nih 1 juta, 1 juta, ya kan? Ternyata orang tua yang menabung ini ya kita nggak tahu usia. Betul. Taruhlah 3 tahun baru menabung, meninggal. Apa yang didapat oleh anak. Atau dari ahli waris tadi? Itu adalah santunan 120 kali setoran. 120 kali setoran. Oke, kan tadi 1 juta. Berarti 120 juta. Tuh. Itu baru santunannya tuh. Baru santunannya. Pertanyaannya, Pak, ini kan ayahnya yang nabung sudah meninggal. Kami tidak bisa menabung lagi nih. Betul. Kira-kira gimana nih, Pak? Berarti setelah tadi turun dana santunan 120 juta, maka tabungan yang tadi masih tetap bisa diteruskan, dibayarkan oleh pihak asuransi setiap bulan senilai 1 juta sampai target terakhir. Artinya 240 dikurangi 36 berarti 200 berapa tuh Pak? 214 ya. Artinya mencapai 200 jutaan. Masih terus ditabungin. Gitu loh. Artinya anak tadi ya taruhlah misalkan tidak akan terganggu meskipun orang tuanya mohon maaf meninggal dunia. Betul.
Tapi kan kita tidak ingatkan itu kan. Ini hanya sebatas fasilitas dari bagaimana BSI menghargai sebuah rencana orang tua terhadap anaknya. Siap, Masya Allah. Gitu ya. Jadi insya Allah dengan begitu yang menurut Akang tadi ya pendidikan anak untuk biayanya setidaknya itu ada jaminan seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi buat teman-teman semua sahabat harapan yang menyaksikan podcast di hari ini, teman-teman silahkan teman-teman apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ayat, ini banyak sekali keuntungan dengan teman-teman menabung pendidikan buah hati untuk anak tercinta ya. Bahkan mohon maaf tadi ketika orang tuanya sudah tidak lagi mampu membayar karena satu dan lain hal, meninggal dan lain sebagainya, dibayarkan oleh BSI bahkan mendapat 120 kali angsuran. Ini luar biasa teman-teman. Silakan kunjungi, datangi kantor BSI terdekat buat kawan-kawan yang ada di Serang, kunjungi BSI Serang, buat yang di Tangerang, kunjungi BSI Tangerang, Cilegon, Lebak, Pandeglang, dan lain sebagainya. Pak, artinya kalau kita berbicara soal tabungan pendidikan gitu, apa yang tadi Pak Ayat sampaikan, banyak sekali program yang BSI keluarkan. Ada kurang lebih hampir 20-an sekian tadi. Itu tabungannya saja. Itu tabungannya saja, belum. Saya ada dua hal yang belum saya sampaikan berkaitan dengan produk ini. Siap. Jadi tadi kan saya hanya mengatakan ketika orang tuanya meninggal. Yes. Tapi juga ketika orang tuanya cacat tetap total dalam kecelakaan, jadi tidak meninggal kan? Tidak meninggal. Tapi dia cacat tetap total, itu pun sama. Mendapatkan santunan yang sama, senilai 120 kali, kemudian dilanjutkan dengan setiap bulannya untuk disetorkan ke rekening tersebut. Gitu ya. Dan ada program lagi yang lebih menariknya. Ada yang disebut dengan lamsam. Artinya dibayar di muka. Jadi setelah tadi proses pengajuan klaim untuk meninggal, itu nanti bisa diteruskan, dilanjutkan setelah selesai, dilanjutkan dengan permohonan untuk diambil di muka. Jadi 200 juta yang harusnya dibayar nanti sampai 17 tahun yang akan datang, itu bisa dibayarkan setelah itu. Siap. Menarik sih. Dahsyat teman-teman apa yang Pak Ayat sampaikan. Kenapa saya ingin menjelaskan ini gitu? Karena ini menurut saya ini sangat menguntungkan buat kita. Kita maksud saya sebagai customer, sebagai orang tua gitu ya. Dan sepertinya saya akan begitu merasa berdosa kalau tidak menjelaskan ini kepada rakyat yang ini gitu ya. Ini sangat penting ya, terutama untuk para orang tua, ayah bunda sekalian. Ayah bunda mungkin sudah tahu teman-teman sahabat harapan semua bagaimana biaya pendidikan untuk anak ini setiap tahunnya mengalami kenaikan. Apa yang tadi sudah Pak Ayat sampaikan ya, mulai dari SD, SMP, kuliah, ini pasti setiap tahunnya mengalami kenaikan. Belum lagi peralatan sekolah dan lain sebagainya. Betul. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, ini tentu kita akan sangat kewalahan menghadapi biaya pendidikan anak yang semakin hari semakin mahal seperti itu. Meskipun sudah banyak dapat bantuan dari pemerintah, tapi tetap ya Pak ya, untuk kita saving agar bagaimana pendidikan anak ini tetap menjadi nomor satu. Pak, kalau tadi ngomongin soal pendidikan, begitu banyak sekali keuntungan yang didapat dari konsumen, terutama ketika menabung pendidikan di BSI. BSI-nya nggak rugi, Pak Ayat? Ini pertanyaan awam banget nih Pak Ais nih. Oh enggak. Ya, artinya kan BSI adalah tentunya selain tabungan kita juga menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah, dengan akad musyarakah, kemudian menyalurkan pendidikan secara konsumtif, pembiayaan konsumtif untuk pembelian mobil, untuk keperluan-keperluan rumah tangga dan segala macamnya, untuk beli rumah gitu ya, yang dimana itu menggunakan margin ya gitu ya, sehingga saya kira BSI insya Allah tidak akan rugi. Siap, maju terus ya. Ditambah lagi kami insya Allah mengembangkan dari sisi jasa layanan, mobile banking, internet banking, yang tentunya menjadikan bagi masyarakat memudahkan, bagi nasabah sangat dimudahkan, bagi kami sangat menguntungkan. Walaupun sedikit-sedikit dari fee tadi, insya Allah. Gitu ya. 2.500. Ya. Okay. Nah, jadi saya kira, dan itu pun kan kemudian kita tercover oleh asuransi. Betul. Gitu. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebenarnya, kalau kita bicara di BSI, untuk pendidikan anak ini tidak hanya tabungan pendidikan. Jadi kita ada pilihan untuk yang lain, yaitu adalah
asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan. Yang tentunya asuransi sewa syariah. Di kita ada Aksa Mandiri Syariah, ada BNI Life Syariah. Itu kalau saya sampaikan di sini takutnya nggak cukup nih, harus ada sesi lain. Siap. Itu juga menarik, gitu loh. Ya cuman tapi kita harus jelaskan bahwa ini adalah asuransi. Siap. Lebih kecenderungannya seperti apa? Ada nilai plus dan minusnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah investasi emas. Di kita ada namanya cicil emas, yaitu logam mulia. Siap. Beli hari ini, dicicil sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun lunas, akan boleh ambil LM tersebut. Sehingga harga emas setiap hari berubah, naik. Tapi tetap yang dicicil harga awal tadi ya? Harga awal tadi. Jadi belinya hari ini, harga hari ini. Hari ini, betul. Kalau misalkan hari ini harganya 1 juta. 1 juta contoh. 5 tahun kemudian menjadi 2 juta, ya itu menjadi sebuah keuntungan untuk akang saja, begitu. Namun, emas ini, saya katakan, ini bukan sesuatu hal untuk mencari keuntungan yang besar, tetapi hanya sebatas untuk bagaimana kita mengurangi dampak inflasi terhadap nilai uang kita, nilai harta kita, gitu loh. Sehingga dengan adanya emas ini, insya Allah, yang intinya kalau sekarang kita memegang uang 1 juta, itu nilainya sama dengan 5 tahun yang akan datang tuh masih 1 juta. Gitu. Makanya ketika tadi emas itu naik, sebenarnya sih secara nilai mungkin bisa katakan bisa sama. Gitu. Hanya lebihnya sedikit lah kira-kira. Siap. Jadi memang banyak sekali teman-teman program yang dikeluarkan oleh kawan-kawan BSI. Pak, berbicara lagi soal tabungan pendidikan dan pentingnya pendidikan tabungan pendidikan anak dari sejak dini. Kalau dari kacamata Pak Ayat sendiri, belakangan setahun, 2 tahun belakangan, apakah memang orang tua sudah sangat memikirkan dengan banyaknya tabungan pendidikan anak yang dibuka di BSI oleh masyarakat Banten terutama Pak Ayat, atau fluktuatif kah, atau memang trennya stagnan atau seperti apa Pak Ayat? Jangan dijawab dulu Pak Ayat, kita rehat setelah yang satu ini, tetap di podcast Lasar Pak. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan. Tentunya Faiz masih bersama dengan Pak Ayat ini dari BSI area Banten. Teman-teman, di segmen pertama tadi banyak membahas soal tabungan pendidikan anak, bagaimana kita sebagai orang tua sangat penting ya untuk bagaimana menjamin pendidikan anak setinggi-tingginya. Pak Ayat, tadi yang sempat terpending di segmen 1. Kalau Pak Ayat melihat terutama orang tua di Banten lah gitu kan. Kita tidak berbicara luar Banten. Ini seperti apa terkait tabungan pendidikan anak dari tahun ke tahun mengalami stagnan, naikkah atau seperti apa Pak Ayat? Kalau saya melihat perkembangannya mungkin karena COVID ataupun hal-hal yang lain begitu ya. Atau mungkin mereka memiliki pilihan investasi yang lain yang tidak kita ketahui. Mungkin misalkan contoh membeli rumah gitu ya, BTN yang baru buka, rumah perumahan yang baru dibeli, kemudian setelah 5 atau 10 tahun kemudian jual, kan itu juga salah satu cara berinvestasi begitu. Nah, kalau saya, dan kemudian juga ada pilihan lain yang tadi yang saya ceritakan, cicil emas gitu ya. Kecenderungannya sebenarnya stagnan ya kalau saya perhatikan. Karena apa? Mungkin kurangnya juga kami terus mensosialisasikan hal ini begitu. Dan kemudian juga ada beberapa yang ikut, misalkan saya contohkan dalam sebuah sekolahan saya presentasi, itu alhamdulillah dari yang hadir itu sekitar 70% semuanya buka. 70% buka. Pernah saya di dalam satu sekolahan itu 70% lebih semuanya buka rekening tabungan pendidikan tadi. Kenapa yang sisanya enggak? Karena ada yang suami istri dan segala macamnya aja gitu. Nah, tapi di perjalanannya ya beberapa tahun kemudian konsisten tadi ya Pak. Harusnya kan konsisten tadi. Tapi karena tabungan pendidikan ini memiliki fasilitas boleh diambil dananya asalkan disisakan 1 juta tuh Mas. Gitu. Sehingga setelah 3 tahun, 5 tahun, ada orang tua yang mencoba memberanikan diri ke CS, Mbak, boleh nggak ambil dulu dananya sekian. Tapi memang tabungan pendidikan begitu. Karena kan kebutuhan anak, misalkan dia tadinya anak waktu nabung kan 5 tahun sebelumnya kan masih SD kelas. Nah, begitu dia mau SMP, butuh dana tersebut kan. Untuk
daftar awal ya, apa Daftar, disebutnya, ya. daftar pertama itu kan cukup lumayan, apalagi ke pesantren dan segala macam. Kita juga tidak bisa salahkan itu. Betul. Gitu loh. Nah, itu bisa diambil. Kan posisinya berarti kan kalau misalkan dia nabung 1 juta udah 5 tahun, sebenarnya sudah ada 60 juta. Kalau 500.000 30 juta. Rata-rata sih sebenarnya kalau yang saya lihat di Lebak ini mulai dari 100.000 ada ya. Kalau secara rata-rata sih 300.000 sampai dengan 500.000 gitu. Nah, sehingga taruhlah yang 500.000 tadi kan baru 30 juta. Dia ambil tuh mereka setengahnya 15 juta. Karena memang untuk mendaftar ulang ke pesantren itu katanya sih alam yang pesantren yang bagus itu mencapai senilai itu gitu. Itu. Jadi tapi tidak ada masalah karena memang produk tabungan pendidikan itu boleh diambil itu. Hanya disisakan 1 juta. Supaya apa? Pengkaparan asuransi tadi tetap berjalan. Nabungnya juga tetap berjalan. Gitu. Jadi memang banyak kejadian diambil dan memang karena kebutuhan pendidikan yang memang tidak karena berbeda dengan haji ya. Ya. Karena bernyanyi kan SMP, SMA begitu ya. Boleh-boleh saja. Gitu. Dan apa yang tadi Pak Ayat sampaikan mungkin banyak faktor kenapa tidak terlalu hit sekali mungkin Pak ya di tabungan pendidikan ini karena mungkin pandemi, kemudian juga sosialisasi yang mungkin saya kira kurang ya, mungkin kurang gitu ya. Dan juga yang sulit memang habit ya, budaya kita bagaimana menularkan energi positif kita untuk kepada seluruh masyarakat untuk mau menabung, merencanakan pendidikan anak. Kadang-kadang kan berpikirnya ya sudahlah nanti kalau lagi butuh pinjam aja ke bank lagi kan kira-kira begitu. Siapa yang ajak dong untuk para orang tua ayah bunda yang ada di Provinsi Banten untuk sama-sama menabung pendidikan anak dengan apa yang tadi Pak Ayat sampaikan kelebihannya, keistimewaannya menabung pendidikan anak terutama di BSI. Ajak lagi biar makin semangat ayah bundanya nih Pak Ayat. Ayah bunda, saya tunggu di BSI manapun yang terdekat. Silakan untuk menghubungi customer service. Tanyakan untuk lebih lanjut apa itu tabungan pendidikan. Insya Allah sangat berguna bagi anak-anak kita di masa yang akan datang dan tentunya semoga dalam usaha kita ini Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Karena niatnya udah baik itu Pak Ayat untuk pendidikan anak setinggi-tingginya ya. Insya Allah kalau untuk anak mah semuanya dipermudah Pak Ayat ya. Pak Ayat, tadi di segmen awal juga Faiz sempat nge-present Pak Ayat adalah sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah untuk Kabupaten Lebak. Ini banyak juga mungkin teman-teman yang menyaksikan masih belum tahu juga apa itu Masyarakat Ekonomi Syariah Pak Ayat. Mungkin bisa dijelaskan tipis saja Pak Ayat. Ya, saya tergabung di MES itu semenjak dari tahun 2018 ya, 2018. Kemudian juga di 2019 kemudian dipercaya untuk menjadi ketua Masyarakat Ekonomi Syariah di wilayah Lebak, Banten. Apa sih sebenarnya MES itu gitu ya? Masyarakat saya yakin memang jangankan masyarakat, kakak saya pun bingung apa itu MES gitu kan gitu. Nah, jadi, walaupun sekarang sudah sangat familiar mendengar kata syariah, kalau dulu tuh awam sekali syariah itu Pak Ayat. Betul. Jadi masyarakat ekonomi syariah ini tujuan dibentuknya untuk masyarakat syariah ini adalah bagaimana di Indonesia ini membumikan ekonomi syariahnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengorganisir yang lebih baik terkait dengan sosial ekonomi di masyarakat gitu. Selama ini sebenarnya kita kan warga Muslim ya, artinya mayoritas di Indonesia Muslim gitu ya. Nah, tapi kita tidak tidak bersatu dan tidak mengkukuhkan begitu ya, sesuatu yang syariah, sesuatu yang kayak halal gitu. Kenapa harus ada label halal begitu, gitu kan? Kan supaya memang kejelasan di situ. Kejelasan bahwa memang ini adalah produk yang halal gitu. Dan ini sudah dijamin oleh penjamin halal kan tentunya begitu. Makanya dalam satu MES itu juga salah satunya adalah
tergabungnya juga dari BPOM itu dan dari halalan itu ya yang menjamin itu. Ditambah juga saat ini BSI juga sedang di 2023 ini lebih meningkatkan, menegaskan bahwa adanya program kita namanya Islamic Ecosystem, gitu ya. Jadi kita menata ini masuk pesantren mana nih anak pesantren, ini fashion halal yang mana, gitu ya. Gitu. Jadi kemudian jamaah masjid, gitu, yang dibersatukan lah, gitu. Jadi supaya dengan berkembangnya zaman, ekonomi syariah ini satu-satunya ekonomi ya kalau menurut saya yang paling realistis, gitu. Dan kemudian yang paling menjaga sebuah kehalalan, menjaga keberkahan dan segala macamnya, gitu. Jadi saya kira itu ya, penting sekali kita mengorganisir sebuah ekosistem syariah yang tentunya untuk menopang perkembangan ekonomi di Indonesia. Siap. Jadi gitu. Memang seperti itu ya Pak ya. Saya kira gitu ya. Kita punya kekuatan, apa yang tadi Pak Ayat sampaikan, kita Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, dan ini menjadi peluang yang luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir Faiz di siang hari ini Pak Ayat. Kita adalah negara Muslim terbesar di dunia, di Indonesia tentunya teman-teman. Tentu berbicara soal syariah ada peluang, ada tantangan ke depan. Dari kacamata seorang ketua masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Lebak, peluang dan tantangan kita seperti apa ke depan, terutama di ekonomi syariah, Pak Ayat? Ya, kalau peluang tentunya sangat besar, karena mayoritas Muslim begitu ya. Tinggal bagaimana mempersatukan itu. Betul. Nah, yang sulit adalah masyarakat kita secara literasinya masih kurang terhadap ekonomi syariah. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mensosialisasikan tersebut, gitu. Makanya butuh sebuah wadah kebersamaan yang kukuh untuk melakukan itu. Tidak bisa sendiri-sendiri, akan sulit, gitu ya. Nah, kemudian tantangannya tadi, satu memang tadi kurangnya itu. Dan kemudian yang kedua memang perlu diakui bahwa terkadang kita ini masih orang Islam, tapi masih anti dengan keislamannya, gitu ya. Masih ragu-ragu ya. Mungkin ragu atau mungkin ya karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan, literasi balik lagi. Mungkin lagi ketidaktahuan, gitu. Dan yang paling menyulitkan adalah ketidakpedulian, gitu loh. Nah, kalau orang masih nggak tahu, dikasih tahu, kan kemungkinan ada perubahan. Betul. Tapi kalau orang tidak peduli, apaan sih yang seperti itu, udah nggak ini, gitu loh. Jadi hanya nama saja, kayak orang mengatakan bank syariah dengan bank konven sama saja, hanya beda namanya segala macam. Nah, itu karena masih tataran kulit pengetahuannya, gitu loh. Tidak dalam tataran, yuk kita kaji. Nanti kalau udah masuk ke dalam itu, kita tahu, oh iya ya, yang syariah itu seperti ini, ini. Pasti sangat terlihat perbedaannya. Siap. Jadi memang nanti waktu yang lain kita jelasin. Siap. Jadi memang peluangnya kita, apa yang tadi Pak Ayat sampaikan, dan tantangannya banyak juga Pak ya. Banyak benar. Literasi, kemudian juga balik lagi ke dalam masyarakat kita itu sendiri yang memang perlu sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya. Pak Ayat, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir di podcast Lasarafa. Pak Ayat ini asli Banten Pak ya. Yang namanya asli Banten ini Faiz mau ngasih challenge ya Pak? Iya. Itu harus tahu 5 tempat wisata paling keren di Banten. Harus tahu Pak. 1. Suka jalan-jalan. 1. Pantai Carita ya. Pantai Carita. 2. 2 apa ya? Anyar juga, Anyar masih pantai juga nih. 3. Nah, kalau 3, kalau dirangkas kan kemarin ada yang negeri di atas awan. Oh, negeri di atas Citorek. 4. Ya kan? Nah, yang keempat itu adalah di gunung di Pandeglang. Gunung Karang. Bukan, satu lagi. Pulau Sari. Nah, di Pulau Sari. 5. Cikoromo. Itu baru tempat wisata di Banten. 5 makanan khas Banten harus tahu orang Banten. Sate bandeng. 2.
Cak bandeng. Sate bandeng tuh. Siap 3. Otak-otak tuh. Kemudian 4 ada di kita dirangat sama jojorong. Jojorong, siap. Terakhir? Nah, yang terakhir apa tuh namanya satu lagi? Apa ya? Masih makanan juga sih. Masih makanan juga. Jojorong, ada temannya satu lagi, pasung. Pasung, nilainya 200 karena 2 pertanyaan ini dijawab dengan sempurna oleh Pak Yayat. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva. Terakhir mungkin Pak Yayat, apa yang ingin Pak Yayat sampaikan untuk seluruh masyarakat Banten terutama Pak Yayat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, masyarakat Lebak, masyarakat Banten ya. Untuk masyarakat Banten, saya sebagai seorang warga Banten sangat bangga dengan diri saya, yang dimana kita mari bersama-sama untuk meningkatkan ekonomi Banten dengan cara mencintai produk-produk Banten, membeli produk-produk Banten, ya. Kemudian juga mainlah silaturahim ke Baduy, misalkan contoh diperlihatkan di sana. Kemudian juga banyak juga di daerah-daerah kita tempat wisata tadi yang sudah disebutkan gitu loh. Jangan dulu keluar ke sana kemari, di kita dulu nih, gitu ya. Nah, tentunya jangan lupa walaupun kita harus healing, tetap ingat perencanaan untuk pendidikan anak. Siap. Tetap perencanaan pendidikan anak gitu ya, karena waktu begitu cepat biasanya Pak Yayat, atau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun bingung nanti anak udah SMP ya. Makasih banyak Pak Yayat, Pak Yayat pamit, Pak Yayat pamit, teman-teman selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yayat.